Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Tartonet di sini di channel Konten Apik, dan kayaknya ini agak berbeda ya, lama nggak bikin podcast. Nah ini sekali bikin podcast kesehatan bersama dengan ahli gizi di Pemalang ya. Jadi kalau kita seneng kita banyak duit tapi orang sehat ya percuma. Untuk itu ya kita kenalkan dulu nih tamu di studio Konten Apik. Ada Bu Lili Nurmawati SGZ MGZ RD. Halo, assalamualaikum Bu Lili. Tepuk tangan dong. Walaupun tadi sempat kesini kesasar nggak apa-apa ya. Namanya mohon maaf ya. Nggak apa-apa, perjuangan ya. Nyampe pelosok-pelosok Karingkang. Senang bisa hadir di sini. Iya. Ini aku manggilnya apa ini enaknya, Mbak atau Bu nih? Nggak enak nih soalnya kita kayaknya seumuran. Ya, boleh. Mbak ya? Mbak boleh. Ya udah Mbak Lili. Mudah dikit. Mbak Lili nih, apa kalau ngomongin tentang ahli gizi itu sebenarnya orang yang pengen jadi ahli gizi itu sekolahnya di mana, terus berapa tahun, terus apa yang harus konsentrasi, teman-teman mungkin belajar apa gitu, konsentrasi bidang apa gitu. Ahli gizi. Agak dekat mungkin Bu. Amin. Ahli gizi itu mungkin kalau zaman dulu terkait dengan dapur ya, tapi sekarang sudah lebih luas dan banyak PTN dan PTS atau perguruan tinggi negeri, perguruan negeri swasta yang ada di Indonesia ini, dan sebagian itu ada yang mengadakan dalam bentuk vokasi yaitu D3, kemudian S1, dan untuk tingkat lanjutnya adalah master hingga tingkat S3 ya. Nah, untuk fakultasnya sendiri nih fakultasnya ya ada untuk D3 kita punya Poltekkes, biasa punya Poltekkes di mana itu berarti? Yang dekat di Pemalang. Oh, setiap provinsi. Semarang ya. Tapi swastanya juga ada seperti dari Unimus ya. Kemudian untuk yang tingkatnya S1 itu ada Undip sendiri, Universitas Diponegoro, fakultas kedokterannya membuka S1. Untuk Unsud, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto juga membuka ilmu S1 juga fakultas kedokterannya. Jadi ada juga Stikes nih Mas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Mungkin lebih banyak didominasi oleh swasta ya. Kalau untuk PTN tadi yang seperti saya sebutkan. Tapi di UI juga ada, kemudian di UNS juga ada, dan di beberapa perguruan negeri. Itu berarti jurusannya apa berarti Mbak? Jurusannya ilmu gizi. Nanti ilmu di situ gizi ya. Nanti ada konsentrasinya. Oh gitu, gizi masyarakat dan gizi klinik. Bedanya apa itu, Bun? Kalau masyarakat lebih ke community artinya dalam untuk masyarakat sehat ya. Kemudian mungkin seperti balita, ibu hamil, lansia. Tapi untuk kemudian gizi klinik kita lebih ke sebagai partnernya dokter yang mungkin merawat beberapa pasien yang sakit, diabetes mellitus, hipertensi, kemudian kita diminta pertolongannya untuk memberikan pola menu yang terbaik untuk mereka. Dan kita menamainya itu untuk ahli gizi. Untuk yang masyarakat itu tadi kita nama nutrisionis. Ya. Dan untuk saya sendiri adalah dietitian. Ini konsentrasinya atau pas gizi klinik. Gizi klinik. Nutrisionis itu untuk lebih kepada teman-teman sejawat atau ahli gizi yang ada di masyarakat atau di institusi atau di klinik-klinik ya. Tugasnya apa itu berarti Mbak Lili? Klinik-klinik di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini pertama pasti menyediakan makanan untuk yang sakit. Itu terlepas sakit. Hati-hati berarti ya. Ya, penyakit ini berarti makanannya apa gitu ya. Karena memenuhi kebutuhan banyak orang, tapi tidak bisa ada yang sama gitu loh, seperti itu. Itu berarti di rumah sakitnya komunikasinya kepada dokter ya, komunikasi. Juga kami artinya untuk menentukan ya, dokter biasanya nulis di catatan. Rekam apa namanya ya? CPPT catatan. CPPT. Iya. Kangen lumen. Kayak apa namanya askep, iya.
Ya, kalau saya asuhan gizi. Asuhan gizi. Kalau untuk asuhan keperawatan, kalau dokter jadi itu sendiri ada sendiri. Nah ini Mbak Lili, ini gelarnya banyak banget, ini apa? Ini dimulai dari SGZ ini ditempuh berapa tahun, terus di mana ini Mbak Lilinya, terus MGZ itu Mbak Lili di mana nempuh apa pendidikan ini, terus RD itu apa, untuk profesi apa sertifikasi atau bagaimana, monggo Mbak Lili? Untuk gelar saya sendiri sebenarnya saya awalnya dari diploma 3. Awalnya, di mana dulu Mbak? Dulu di Poltekkes Kemenkes Bandung ya. Oh Bandung, oke. Selama 3 tahun. Kemudian saya melanjutkan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selanjutnya untuk yang MEMGZ ya, bacanya apa MEM? MGZ, Magister ya, Magister gizi. Saya lanjutkan di Akademi Tercinta Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran kembali dengan konsentrasi gizi klinis. Gizi lagi. Kemudian untuk Ardi ya bacanya ya. Berarti tadi aku salah ya. Oke. Itu lebih ke profesi, di mana kalau perawat nurse. Nah, kalau ke dokter dokter. Padahal lulus beliau kan mereka itu sarjana kedokteran, mengambil profesi jadi dokter. Jadi ketika lulus belum dikatakan, belum bertitel dokter gitu ya. Tapi ketika tadi apa? Sudah di rumah sakit. Internship ya. Itu jadi baru diberikan gelar dokter. Dan saya juga sama kayak gitu. Tapi dalam hal ini saya artinya saya karena sudah berpraktek lama di rumah sakit. Jadi rumah sakit mana? Saya Mbak Lili. Dokter M. Azhari. Oh, rumah sakit ini ya. Ya tadi kembali ke tugas-tugas di rumah sakit nih, Mbak Lili. Tadi Mbaknya mungkin nggak menyiapkan secara langsung ya, cuman apa kayak advice gitu, kayak petunjuk-petunjuk gitu kan di rumah sakit. Nanti ada permintaan terbiasanya terkait dengan misalnya permintaan diet untuk pasien yang dengan gagal ginjal. Gagal ginjal itu ada diet khususnya kan. Nanti beliau itu dokternya akan meminta untuk pemenuhan kebutuhannya selama dirawat, kemudian nanti edukasi selama dirawat, kemudian edukasi selama untuk pulang di rumah. Jadi pedoman makannya bagaimana. Nah, itu nanti bisa berlanjut ada konsultasi gizi ulang. Adapun poliklinik kami juga ada di rumah sakit. Jadi bisa bebas orang yang mau bertanya, nggak cuma harus diet untuk yang sakit. Misalnya ada untuk orang sehat pun ya. Atau ibu-ibu yang kendala ASI, kemudian ada yang ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan, atau kemudian ngurangi buncit bisa. Buncit itu olahraga, Mas. Olahraga ya. Jangan makan malam, terlalu malam. Jangan makan malam ya. Terlalu malam itu bisa memang akan meningkatkan konsentrasi, bukan ya, ukuran pinggang. Nanti itu. Makan itu memang tidak boleh karena malam hari itu. Tapi karena aku itu kebiasaan, jadi setiap jam-jam tertentu itu kayak ada panggilan ilahi, panggilan perut, koyok-koyok gitu. Ya, wajar. Itu cara menghilanginya mungkin apa ini? Mungkin Mbak Lili? Dengan olahraga. Nggak menghilanginya rasa lapar itu kalau malam. Karena dengan olahraga itu nanti meningkatkan hormon grelin. Apa itu hormon grelin berarti? Grelin itu jadi sebagai pengontrol rasa lapar. Olahraga ya. Ya pas bener, aku nggak pernah olahraga. Kalau banyakkan leptin itu biasanya orang yang males-males tuh, gemuk. Itu mungkin aku ya. Malah menimbulkan makannya lebih banyak. Tapi kalau grelinnya meningkat itu justru perasaannya kenyang terus, Mas. Nah, itu bisa lewat olahraga. Atau beberapa mungkin sekarang itu banyak penelitian lewat makanan-makanan atau suplemen makanan itu juga. Agar nggak kalau malam itu. Appetizer kita nafsu makan kita bisa ditekan. Mungkin kalau aku sih mungkin tahan nafsu makannya di dompet. Kalau nggak ada uang ya bisa makan. Alhamdulillah, berarti ada remnya ya. Nanti juga teman-teman yang di sini yang pengen nanya-nanya nih, mumpung ada ahli gizi nih ya. Nah, ngomong-ngomong ahli gizi di Pemalang sendiri nih Mbak Lili, ada komunitasnya, ada paguyuban atau semacam organisasi profesi gitu, ada nggak? Ada. Namanya? Ada. Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Di Persagi itu sendiri Mbak Lili sebagai apa? Saya sebagai ketua Persagi. Wah, tepuk tangan dong, keren.
mewakili ahli gizi Pemalang ya. Kegiatannya dalam setahun, dalam sebulan sekali itu apa biasanya? Ketemu. Kalau kita kasih rencana itu setiap tahun itu baru seminar ya bulan Maret kemarin tentang stunting sih ya. Stunting ya. Karena kami kalau Persagi itu skupnya kita masih gabung dengan teman-teman yang dari masyarakat. Jadi yang dari puskesmas. Kita lebih kesehatan ya, MKes itu. Yang lebih global ya. Secara umum ya. Secara umum. Kemudian kami juga punya wadah lagi, ASDI namanya, Asosiasi Dietitian Indonesia. Itu rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ada. Karena itu skupnya lebih kecil sehingga kami bergabung dengan Pemalang, Pekalongan dan Batang. 3 daerah jadi kita gabung jadi satu. Tapi kalau Persagi sendiri kita setiap daerah DPC ada Dewan Pimpinan Cabang ada. Jadi Tegal sendiri, Pemalang sendiri, Batang sendiri gitu. Pernah ngadain edukasi ke masyarakat gitu? Sering ya. Dalam bentuk apa itu berarti? Penyuluhan. Terus kemudian kita seringnya acara kayak bakti sosial ya. Bakti sosial ya lebih. Sosial saya seringnya di lansia. Kemudian mungkin kalau bagi yang di masyarakat atau puskesmas tuh pasti hampir jobnya mereka tuh hampir setiap hari seperti itu. Oke, Mbak Lili di rumah sakit orang-orang yang sering konsultasi yang datang ke Mbak Lili apa? Mengeluhkan apa? Masalah ini, masalah. Biasanya ya. Itu kalau akhir-akhir ini sih kebanyakan anak-anak. Akhir-akhir. Oh. Jadi stunting, tapi kebanyakan mostly itu. Apa itu mostly? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Oh, mostly. Aduh. Itu kebanyakannya biasanya diabetes mellitus. Itu ya kebanyakan. Sama kadang-kadang itu ada juga ya permasalahan osteoartritis 1 karena kegemukan sehingga tulang lututnya itu sering mengeluh nyeri ya. Mungkin orang-orang penurunan berat encok itu ya ngomongnya ya Pak, bukan? Beda lagi kalau ini. Oh, beda lagi ya. Beda lagi itu. Sendi ya itu ya. Ini kaitannya dengan berat badan. Berat badan akhirnya sendi itu menampung menahan beban gitu ya. Mas Tarto. Di rumah buka praktek atau buka ini klinik gak di rumah? Belum. Rumahnya mana sih Mbak Lili? Saya belakang Dokter Glenn. Oh, Bojong Bata ya. Masih satu RT dengan dokter. Oke. Teman-teman mau tanya ayo ya. Ini masalah kesehatan penting solusi. Mas Tarto itu sangat membumi ya. Mentanah berarti. Iya. Mau takon. Iya. Mas Andi sama Mas Riki terus teman-teman di luar yang mau tanya-tanya. Di luar silakan. Riki mau tanya apa nih, Rik? Mumpung ketemu ini Mbak Lili. Mau tanya apa ya? Mungkin ini makanan apa yang bagus buat rambut penderita diabetes? Oh, benar ya. Ada lukanya. Oh iya. Oke. Berarti ulkus ya. Apa tadi? Makanan yang bagus dikonsumsi untuk penderita diabetes mellitus yang sudah terluka ya. Ada ulkusnya. Ada ulkusnya. Oke, monggo langsung jawab. Mungkin ulkusnya di mana saja gitu ya. Mas siapa ini namanya? Ucup. Mas Ucup. Baik Mas Ucup. Salam kenal ya Mas Ucup. Ya. Jadi kalau diabetes mellitus itu mau ada lukanya atau tidak ada lukanya, hanya perbedaannya mungkin di kebutuhan proteinnya. Ya. Protein. Agak lebih tinggi ya. Kalau yang lainnya memang pasti ada prinsipnya 3 ya, jumlah, jenis, jadwal itu harus sesuai. Nah itu sebenarnya panjang sekali kalau diceritakan. Mungkin gambaran sekilas saja mungkin, jadi, Mbak. Seperti itu. Jadi yang penting otomatis kalau punya diabetes mellitus adalah karbohidrat harus di-cut banyak. Karbohidrat. Terutama gula, nasi. Ya, betul. Jadi terbanyak gula yang bentuknya kompleks itu yang berasal dari sayur. Terus kalau bisa sih nasi. Gula yang berasal dari sayur. Iya, karbohidrat. Jadi maksudnya iya. Contohnya berarti kalau sayur berarti apa? Semua sayur itu kan dia karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat. Jadi serat itu karbohidrat. Udah ngerti yakin. Ya. Semua makanan itu akan diubah jadi gula semuanya di dalam tubuh itu ya. Baik itu berasal dari lemak, berasal dari protein, berasal dari karbohidrat terutama. Tapi paling cepat adalah karbohidrat itu sendiri paling pertama dirubah. Ya,
makanya kemudian menjadi presentasinya lebih tinggi. Tapi untuk seorang yang sudah diabetes, presentasinya akan direndahkan. Untuk yang ada lukanya terkait itu ulkus di kaki atau di ulkus itu luka ya? Luka, betul. Koreng gitu ya? Bisa koreng, itu terjadi penambahan di protein. Artinya protein itu sendiri adalah sebagai pembantu untuk perbaikan jaringan akibat luka. Maksudnya Mbak Lili mungkin diperbanyak proteinnya. Betul. Konsumsi protein. Berarti apa? Konkretnya makanan apa? Lauk. Telur. Boleh. Daging. Boleh. Puding. Enggak, karbohidrat malah tinggi ya. Ini ada yang lebih spesifik. Biasanya kalau ada yang luka itu kita sarankan untuk banyak ke kacang tanah. Oh, kacang tanah. Iya, jadi itu protein khusus yang bisa membantu perbaikan sel jaringan itu ya. Gitu. Tapi ya dari protein lain juga it's okay. Misalnya tadi seperti Mas Tarto sebutkan. Telur ya, oke. Tapi banyak kan mereka sebenarnya takut karena takut membekas, takut lukanya tambah basah. Lah itu perlu ada ahli gizi di situ biasanya memotivasi agar pasien tidak takut. Tapi ternyata protein maaf Mbak Lili, tak potong. Berarti protein itu bisa juga menghambat yang luka basah itu juga atau gimana? Proteinnya ya bisa ya sedikit memperbaiki ya. Luka masalah basah atau sepet kering itu maksudnya masing-masing memang dipengaruhi oleh sistem kekebalan atau imunitas ibu. Perbaikan ya kemampuan tubuh mereka dalam memperbaiki sel-sel tubuh mereka yang rusak itu berbeda-beda. Oke, Mas Ucu puas ya? Ya, mungkin nanti next bisa chat ya. Tapi kalau minuman sih tadi kan makanan. Kalau minumannya yang perlu dijaga Kak bagi penderita ini apa? Sebenarnya kalau diabetes kan yang penting nggak pakai gula. Oh iya, putihan lah ya. Putihan ya, wantah. Air putih lebih banyak. Iya. Aku mau tanya Mbak Lili, air yang ada di gogok itu kendi itu katanya bagus bener? Enggak juga sih. Soalnya aku pernah beli itu kendil, terus orang-orang dulu katanya lebih seger gitu, lebih menetralisir. Secara mungkin secara ilmiah klinis belum ada uji seperti itu ya, riset seperti yang itu membuktikan bahwa itu lebih baik. Tapi secara rasa mungkin lebih maknyes ya. Tapi itu kalau dilihat dulu saya juga waktu kecil kayaknya makan air dari langsung sumur nggak apa-apa ya. Minum kok. Iya, dulu coba bal-balan juga. Saya nggak berani. Iya, setelah tahu gitu ya. Bukan, karena sekarang tingkat polusi sudah tinggi. Kemudian itu sudah nggak ada sumur kan? Cara. Oh iya. Ya mungkin iya. Itu kan. Betul sudah jarang sumur, sudah pakai pump ya. Ini di endorse nih pumpnya. Dari AM. Nah ini kita ke ini ya. Kalau di rumah tadi enggak buka ya? Saya enggak. Belum ya. Buka dong Bu, nanti kita bisa konsultasi ke sana langsung gitu. Masalah perut buncit lah apa gitu loh. Oh gitu. Nanti ya. Insya Allah doakan ya Mas. Terus ini kan zaman sekarang, zaman digital, orang pengen secara visual pengen tampil cantik ya, di luar filter dari HP ya. Pengen tampil cantik kan, mungkin dari pola makan. Nah ini ngomongin pola makan, definisi pola makan itu apa sih bahasa umumnya gitu loh? Apa yang diatur, jumlahnya atau waktunya? Oke. Jadi pola makan itu sebenarnya satu cara kita di suatu usaha ya. Pengaturan jumlah dan jenis makanan, terutama biasanya sifatnya itu gambarannya untuk mencegah atau membantu perbaikan kesembuhan penyakit. Jadi seperti itu. Jadi pola makan seperti itu. Jadi bisa mencegah, bisa juga membantu. Oke. Artinya mengatur jumlah makanan itu dan juga jenisnya. Betul. Menyesuaikan dari kebutuhan si orang tersebut. Setiap gitu ya. Orang pribadi itu berbeda, tapi bisa bisa dibuat sama. Itu biasanya kita mengacu kepada RDA. Apa itu RDA? Jadi kebutuhan gizi yang dianjurkan biasanya dikeluarkan. Kebutuhan gizi yang dianjurkan. Ya. Oke. Itu ilmiah ya, jelas ya. Kalau di Indonesia ada, di setiap negara pasti ada mengeluarkan. Mbak Lili kalau pengen update jurnal-jurnal tentang kesehatan khususnya di ini nutrisi itu ahli gizi itu apa di Indonesia atau internasional saya yang sering? Mohon maaf bukannya sok internasional ya. Ya nggak apa-apa, sombong nggak apa-apa. Saya lebih ke jadi kita punya jurnal itu terindeks Scopus. Jadi Scopus internasional.
Kalau Indonesia Sinta 1-2. Sinta 1-2. Ya. Okay. Nah, yang internasional itu biasanya ada di Q1, Q2. Itu nanti kenapa? Karena itu berkaitan dengan validasi. Artinya datanya valid enggak gitu. Kalau tidak tanpa itu, jadi kita nanti kok kita mau mengacu ilmu tersebut atau pendapat tersebut tapi kemudian nggak absah, nggak valid kan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Jadi jurnalnya banyak, ada American Dietetic, ada jurnal WHO ada nggak? WHO sendiri, kalau WHO global, tapi mereka juga mengeluarkan pedoman-pedoman khusus seperti misalnya tentang COVID, kalau makan COVID bagaimana gitu. WHO lebih ke sifat global. Jadi seperti, tapi juga untuk kayak misalnya seperti di sini kita punya Kemenkes ya. Kemenkes itu mengeluarkan semua anjuran-anjuran baik dari penyakit yang biasa kayak diabetes mellitus, kemudian dari untuk yang stunting juga sama. Jadi sama seperti itu. Sama. Kita juga punya Kemenkes juga mengeluarkan seperti itu. Jadi memang update ya. Artinya ada perkembangan kesehatan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, melalui tadi ya. Oke, kalau ini dulu nih, tadi pola makan ya. Orang Indonesia atau Asia itu pola makannya dengan orang luar negeri itu gimana perlakuannya Pak? Sebenarnya sama nggak, Mbak Lili? Kalau kembali lagi, jadi food habit ya, pola makan. Oke. Kebiasaan makan seseorang itu memang kita dipengaruhi oleh budaya. Kebiasaan. Ya, dari suatu negara. Masing-masing negara. Letak geografisnya juga ya. Itu yang mempengaruhi. Iya, karena nggak mungkin kita mengkonsumsi makanan yang ada di Amerika, di Indonesia nggak ada. Iya, dulunya kan seperti itu. Pading di sana kan nggak ada. Gitu. Mereka adanya gandum sehingga muncullah roti. Kalau di Pemalang adanya padi. Kita makannya nasi. Tapi karena budaya ya, berarti ya intinya ya. Geografis itu juga. Karena itu sangat penting sekali. Jadi mempengaruhi pola makan kita. Gini, kadang kita mikir, loh orang bule kan sama-sama manusia, sama-sama hidup, saya juga sama-sama hidup, bangun pagi, malamnya tidur, tapi kok makannya beda gitu loh. Sana makannya daging sama roti. Dibayangkan aku makan itu kok nggak bisa gitu, kalau belum makan nasi gitu kan ya. Itu kembali lagi dengan ke tadi ya. Ya, sama pendapatan. Jadi tingkat kemajuan. Tingkat kemajuan suatu negara. Ya kan? Berarti kalau roti ini pendapatan naik gitu. Pendapatan tinggi atau gimana? Kalau terjadi kita pendapatannya lebih, karbohidrat akan tergeser, kita pemenuhan di protein. Nah, kemudian untuk masyarakat barat atau ya pokoknya mereka kan lebih Western gitu ya. Ya lebih kan orang-orang barat itu kan ekonominya lebih maju dari kita. Tapi kemudian secara sumber daya sih lebih banyak kita sebenarnya ya. Banyak ya, banyak. Kaya kita. Tapi mereka lebih ini. Karena apa? Dia begitu ekonominya meningkat pasti akan merasa memenuhi pasti di luar yang sudah utamanya tadi udah terpenuhi, misalnya karbohidrat. Jadi dia memenuhi di tingkat proteinnya. Jadi lebih banyak karena protein itu kan lebih mahal, Mas. Misalnya kita makan kayak beras sekilo misalnya 12.000 lah, ayam sekilo sudah 30 kan. Perbandingannya ya, kalau kita dengan pendapatan yang ini kan pasti akan memenuhinya akan lebih sedikit dibanding yang penting nasinya akan lebih banyak seperti itu. Kemudian apalagi buah sayur itu akan jauh lah karena ekonomi orang barat itu lebih maju sehingga konsumsi buah dan sayur lebih banyak. Menurut riset kesehatan dasar 2018 ini di Indonesia sekitar 80 hingga 90% masyarakat Indonesia itu tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Itu terlepas bukan berarti nggak suka, barangkali bisa jadi karena akses dan kemampuan daya belinya. Terus juga termasuk budaya mungkin ya. Bisa jadi karena kebiasaan itu. Padahal buah sayur kan melimpah di Indonesia ya kan. Oke, ini nih Mas Andi mungkin mau tanya apa nih Mas Andi? Ini orang-orang sehat nih nggak ngerokok semua. Kalau aku kan perokok iya. Kalau aku ini kan perokok suka ngopi itu. Idola sekali ya. Kalau kopi sama teh apa lebih milih mana? Kopi sama teh. Iya. Ke kesehatan nih, terutama kesehatan saya. Kalau kita memilih kopi dan teh, sebenarnya dua-duanya itu sangat bagus nih Mas. Sangat bagus. Tapi
Bentar, Ya. saya nanti akan menjelaskan ya. Tapi kita lihat dari konteks apa dulu. Oke. Artinya sama-sama keduanya itu memiliki zat gizi yang sifatnya mengandung antioksidan, jadi mencegah kita terkena penyakit seperti fungsi organ tubuh kita dengan dikonsumsi secara normal. Nah, normalnya itu kan ada takarannya ya. Nah, itu kalau berlebihannya pasti dengan konteks yang lain lagi. Nah, itu asal dalam tahap normal kita konsumsinya. Kita nggak bisa memilih mana yang baik, teh apa kopi, tergantung dengan kita mana yang lebih aman untuk tubuh kita. Karena berdasarkan ada sekarang itu penelitian terkini ya, nutrigenomik itu bisa memastikan kita bahwa setiap orang itu tidak sama dalam pembatasan makanan. Contoh, misalnya Mas Tarto itu kalau minum kopi 3 gelas dalam sehari gitu. Nggak apa-apa nih. Tapi saya baru 1 uyupan gitu ya, satu apa? Tegukan. Itu kemudian terjadi perih. Ya. Di perut maksudnya. Di perut. Ya udah, berarti kita tidak bisa mengkonsumsi kopi. Bisa dipilih teh atau sebaliknya. Itu ya. Berarti melihat dari apa namanya kondisi kita juga ya. Biasanya kalau yang punya gastritis ya atau atau masalah lambung itu memang harus menghindari. Mbak Lili, aku kalau ngopi pagi terus habis itu makan ketan atau makan kue lapis itu, nanti 1 jam kemudian itu gemeter itu apa itu biasanya? Ya, ini termasuk pola makan yang salah ya. Ini ya. Salahnya di mana? Kalau pagi-pagi ternyata menurut penelitian itu justru jangan minum kopi. Karena nanti menjadi hasilnya biasa. Jadi kopi itu sendiri kan akan merangsang produksi hormon kortisol ya. Jadinya nanti euforianya itu bingung harusnya pagi itu berarti menyebabkan kecanduan di kopi. Makanya sedangkan kan ngerasa kalau nggak ngopi ya nggak apa sih yang ritual itu tiap pagi. Tapi oke sih nggak apa-apa selama tidak dicampur dengan itu tadi. Kalau ketan itu ya atau iya itu sarapannya. Biasanya kalau yang punya mah langsung kena. Benar. Itu bisa terjadi ya mungkin tremor atau gemeter. Iya gemeter, kayak pengen senderanmu gemeter gitu, lemas gitu, keringet dingin gitu, Mbak. Karena mengkonsumsi kopi yang baik. Baiknya gimana nih berarti? Gula tanpa dan kopi dan teh itu tanpa gula. Tanpa gula. Itu yang bisa menunjang kesehatan. Tapi kalau sudah dicampur gula ya tidak bisa. Aduh. Gitu. Nah, aku pasti pakai gula, Mbak Lili. Nah, gitu. Ya. Jadi tadi ya berarti masalah teh sama kopi terserah melihat kebutuhan masing-masing, kesehatan masing-masing. Apakah ada apa namanya keluhan ketika minum teh atau minum kopi, tinggal pilih aja. Berarti yang nggak ada keluhan. Penyakit lambung ya. Dan mungkin konsumsi tanpa gula, bukan mungkin lagi harus ya untuk menikmati manfaatnya. Buktinya orang luar negeri itu kalau minum tanpa gula, tapi minumnya itu kopi hitam ya, kopi hitam pakai cangkir, kan kecil-kecil gitu. Ya dibatasi sampai 1 hari itu 3-4 cangkir ya. Tanpa gula tuh ya. Tanpa gula kopi. Ini berarti pabriknya dong harusnya. Itu efeknya bagus loh Mas, itu antioksidannya tinggi, bisa mencegah Alzheimer. Enggak Mbak Lili, pabriknya harusnya pabrik pembuat kopi itu udah campur gula ada kan yang. Ya terus kan pakainya katanya jagung tuh kalau. Makanya harus. Jangan sebut merek ya, menyadar lah. Enggak. Nanti saya di demo. Mbak Lili minum dulu dong. Diminum dulu. Mas Andi mau tanya apa? Ini minum dulu apa? Ya. Oh ya. Nggak apa-apa sambil gitu. Santai aja nih. Mas Andi belum. Ini tadi Mas Ucup, Mas Andi nih. Apa mau menanyakan kalau Mas Andi kayaknya langsing-langsing aja ya, nggak mungkin menanyakan diet penurunan berat badan ini ya. Kalau gemuk sudah menikah belum Mas Andi? Mas Andi belum ya? Belum. Biasanya nanti kalau sudah menikah. Belum 2 kali. Belum 2 kali kata Mas Andi. Enggak sih. Kalau untuk menambah berat badan janganlah Mas Andi, karena sudah ideal. Enggak usah, nanti biarkan nanti waktu yang menentukan berat badan. Kan belum tanya Mbak. Belum nanya. Nanya apa Di? Ini sok tahu saya. Iya. Nanya apa Di? Belum nanya. Perkenalkan nama Mawar. Saya udah kenal ini Mas Tarto ini.
Ya. Apa untuk menanak nasi? Menanak nasi. Pakai magicom apa pakai kompor? Pakai kompor apa pakai pawon? Pawon ya. Iya. Iya. Pengolahannya ya. Oke. Jadi memang secara klinis, secara penelitian sudah pernah ya. Jadi memang kalau dibuat mungkin secara ini aja lebih tanak kalau kita pakai apa tadi pawon itu nasinya lebih tahan lama, enggak Jadi kemudian kalau pakai magicom memang secara nutrisi sih masih sama ya Mas. Jadi, masih secara kesehatan atau secara nutrisinya ya. Tapi kemudian jadi tingkat keawetannya aja sih ya. Jadi nanti kalau pakai magicom biasanya juga dia akan menguning terus kemudian ya. Makanya ya itu aja sih. Tapi secara kandungannya hampir sama. Secara kenikmatan kayak enak yang pakai pawon. Kayu ya, pakai kayu. Enak banget. Cuma kan kita sudah zaman seperti ini, apakah kita mampu? Karena yang kita butuhkan adalah ya kepraktisannya. Tapi bolehlah kalau kita sekarang banyak sekali gerai makanan yang punya nilai plus yang membuka mungkin yang sifatnya menunya jadul-jadul ya. Mungkin itu yang dicari sekarang ya. Biasanya pakai itu tadi. Sepan kalau orang Sunda bilang sepan. Jadi yang pakai bambu itu ditaruh kayak tungku. Tungku ya? Kayak tungku bener ya? Ya, pakai tungku terus nanti anyaman bambu itu. Anyaman bambu. Ya, ngukusnya pakai seperti ya, setting betul. Pakai bambu ya, gitu. Ada lagi Mas Andi? Ini Mas Ferry nih, namanya siapa? Ucup. Takon mana nggak apa-apa Cup. Mas Ucup lagi. Di Pemalang ini kan saya beberapa kali ketemu sama orang dengan diabetes dan ada lukanya. Terus dari orang tersebut untuk makan itu dia mengkonsumsi nasi aking atau seperti wadang ya. Benar seperti itu. Oke. Baik. Memang ini mungkin ini biar saya ulang misalnya dia nggak pakai mic. Jadi orang yang apa tadi diabetes terus yang ada luka atau nggak ada luka gitu ya. Itu mereka terapinya ya. Gitu ya, berusaha untuk mencegah dengan makan nasi aking alias wadang kalau orang Pemalang. Bagaimana Mbak Lili menanggapi itu? Apakah benar? Gitu. Boleh bertanya Mas Ucup, mungkin tujuannya untuk apa? Katanya sih untuk ini biar gulanya terkontrol seperti itu. Biar gulanya terkontrol, Mbak. Betul. Ya, jadi memang sekarang dilemanya di masyarakat kita nih, yang setiap pasien yang saya datangi selalu pakai nasi wadang. Tapi mereka katanya kalau ditanya sih katanya, saya tanya apakah itu dokter yang memberitahu? Bukan. Apakah ahli gizi? Bukan. Apa susternya? Bukan juga. Kata tetangga gitu ya. Padahal belum terbukti secara klinis. Tapi memang ada perbedaan kalau kita makan nasi yang masih panas dengan nasi yang sudah dingin. Jadi kalau masih panas itu indeks, kalau kita konsumsi itu indeks glikemik ya. Jadi ada beberapa makanan itu berpotensi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Walaupun kalau misalnya makanan panas. Ya semua makanan ada beberapa. Jadi kita punya klasifikasi kalau untuk orang yang diabetes, setelah kita beritahu pola makan yang sesuai, nanti kita bekali bahan makanan apa nih yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik berarti yang nilai indeks glikemiknya tinggi itu berarti dia punya kalau kita memacu gula darahnya meningkat. Nah itu. Jadi nasi yang panas bukan berarti dengan nasi yang adem, bukan berarti harus wadang atau nasi aking itu tadi. Salah-salah malah nanti takutnya terkontaminasi bakteri. Atau jamur atau bagaimana karena pasti jadi diare seperti itu kan ya. Nah, itu perlu diperhatikanlah, jangan seperti itu. Jadi nanti memang itu tugas saya selalu menerangkan bahwa itu tidak benar. Tapi boleh kalau makan nasi yang sudah adem dengan nasi, daripada yang nasi panas kita tunggu yang adem karena tadi begitu ini nilai glukosanya akan menurun begitu. Jadi itu ya pengertiannya ya. Kalau kita konsumsinya jumlahnya banyak sama saja. Nanti karena mungkin untuk Mas Tarto laki-laki dengan perempuan beda kebutuhannya. Tapi kalau kemudian saya nambah, ya udah sama aja walaupun nasinya adem.
Jadi intinya jumlah berperan juga. Ya. Puas? Artinya gini, berarti saya rangkum gini ya, berarti itu tidak ada riset yang mengatakan apa namanya kalau wadang ya, ini ke wadang ya, karena wadang itu lama banget tuh. Kalau mungkin 1 jam bukan wadang, kalau wadang biasanya kan nginep dia dari sore sampai pagi, itu namanya wadang. Itu tidak benar, tapi kalau disarankan berarti makanan yang nasi dari ngebul-ngebul panas itu mendingan diademin dikit tuh beberapa menit baru dimakan. Karena menurut Mbak Lili ada beberapa zat yang ketika adem itu tidak memicu, akan gulanya turun gitu ya, indeksnya turun, jadi begitu, lebih rendah, berpotensi untuk meningkatkan gula darah. Jadi disarankan jadi tadi nasinya adem bukan badang. Nah ini juga edukasi nih, ini aku aja baru dengar. Angetnya di sayurnya ya. Iya gitu. Jadi disarankan adem boleh, tapi kalau wadang tidak ada riset ataupun ilmiah yang mengatakan bahwa wadang itu akan akan menurunkan gula. Nah ini pengetahuan juga buat aku. Itu ya bos ya. Gitu. Oke, nah tadi gula udah, kita ke garam nih. Oh iya. Karena bagaikan sayur tanpa garam. Nah itu sayur tanpa garam kayak hidup ini tanpa apa gitu, susah. Nih ngomongin garam, apakah garam itu semua yang asin? Tidak. Berarti apa ini? Tapi kalau dalam konteks secara global, garam memang rasanya asin. Asin, oke. Tapi garam kalau kita berbicara susunan senyawanya, ya. Kimia ya. Senyawa. Natrium ya. Natrium, oke. Pemanis. Pemanis bisa. Terus pewarna, dan pengawet. Oke. Iya. Garam sendiri kalau yang ada di meja kita itu adalah garam asin. Sebenarnya mereka bermanfaat karena fungsinya banyak sekali dalam tubuh, terutama menjaga keseimbangan cairan. Nah, keseimbangan cairan itu, tapi kalau dikonsumsi berlebihan ya pasti akan bersifat tidak baik ya, terutama meningkatkan resiko hipertensi ya. Tadi udah di gula ya, sekarang ke ini di apa namanya Nah kita ngomongin ke gula nih Mbak Lili. Garam alias uyah ya itu seyogianya, idealnya manusia itu mengkonsumsi dalam sehari itu berapa sendok? Ya, oke. Kalau kita ngukur berapa sendok, kita akan sulit ya, tapi kita kalau ukuran dewasa seperti kita itu sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh. Rick, coba ambilin sendok Rick, tolong. Mungkin sendoknya kita kasih biar tahu juga. 1 sendok teh. 1 sendok teh itu seperti ini kah? Klasifikasinya menurut umur beda-beda kebetulan. Kalau untuk yang bayi tidak perlu penambahan garam, mungkin kandungan natriumnya berasal dari ini ya segini ya. Itu sendok ini sendok yang itu besi. Ini masa nggak ada? Mungkin inilah ya kira-kira. Ini mungkin kita ya Mbak. Kebesarannya sendok makan. Ini nggak apa-apa, nanti kan ya, 1 sendok teh itu 1 sendok teh berarti setengah ini. Oke, jadi setengah ini ya. Tapi ya. Idealnya dalam 1 hari setengah gini kira-kira ya. Ini langsung praktek nih, ahlinya ahli. Jadi kan ini kan sebenarnya kalau 1 sendok sini ini kan. Coba ke kamera Mbak Lili biar. Ini berarti separuhnya. Biar deketin ke kamera. Jelas nggak? Kira-kira segini nih loh idealnya. Jangan banyak. Nah ini bagi orang sehat. Iya betul. Bagi orang yang kena hipertensi, penyakit jantung atau hipertensi, itu biasanya kita berikan garam itu sekitar 1,5 atau kalau dikonversikan ke sendok itu setengah. Tadi. Iya setengahnya lah, setengah. Berarti lagi. seperempat ya. Iya, tapi itu tidak kalau kita dalam kondisi dia tidak perawatan ya. Oh iya. Karena di perawatan biasa tetap punya riwayat tapi nggak sakit nih lagi nggak ini. Tapi kalau dalam perawatan kan nanti mereka diberikan obat-obat jantung, biasanya sifatnya akan menurunkan elektrolit dalam tubuh, jadi tidak ketat pemberiannya. Nanti akan disesuaikan dengan kondisi elektrolit dalam hasil labnya itu ya. Jadi
nggak saklek, bisa dimodifikasi untuk pasien dengan, kecuali memang dia tidak ada bantuan obat sama sekali. Iya. Oke, tadi ya teman-teman, apa namanya, ukuran, terutama nih ibu-ibu yang di rumah berak-beruk kalau katanya Ini, kurang asin. Betul, biasanya fenomenanya adalah penambahan garam, terus kemudian roiko ya. Maaf nyebutin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kaldu ya. Kaldu. Jadi ini kaldu instan itu sama, dia mengandung garam juga. Jadi harus bijak, artinya bisa kaldu instannya itu kita ganti dengan kaldu jamur bisa, tapi ya tetap tadi penggunaannya tidak bisa semaunya kita. Semaunya kita ya. Terus ini kalau kita ke gorengan nih, Mbak Lili. Gorengan. Orang suka. Iya. Gorengan yang di fotokopi itu bagus nggak? Di fotokopi. Di goreng maning. Bisa aja. Ya. Di cloning apa? Ya, betul, digoreng lagi. Itu menurut ahli gizi itu bagaimana? Tapi kalau di tukang-tukang itu kayaknya nggak, mungkin itu berlaku di rumah tangga yang digoreng kembali ya. Ada yang tukang goreng gitu, tapi nggak perlu disebutkan tempatnya. Ya, ada ya. Karena kemarin nggak laku, jadi kasihan juga sih. Ya. Lagi nih, untuk yang digoreng kembali pastinya akan merusak namanya, menimbulkan pembentukan gliserol, jadi pecah. Gliserol. Jadi pecah artinya pecah minyaknya itu susunannya, sehingga akan memudahkan dia atau bersifat sebagai penarik radikal bebas. Menarik radikal bebas. Ya, yang akhirnya akan memicu penyakit-penyakit tertentu. Dan nanti akan meningkatkan bilangan peroksida atau angka peroksidanya sendiri. Peroksida apa, Bu? Peroksida itu ya berarti strukturnya O2 ya. Itu nanti yang menyebabkan tengik. Karena rusak jadinya sih, minyaknya rusak. Kan. Kalau gorengan di fotokopi nanti gampang tengik gitu ya, gampang iya, maksudnya karena kalau yang contohnya kayak mungkin keripik kan gorengan nggak harus bentuk gorengan kita langsung mantap ya, gorengan kan ada kita kemasan tertentu yang sudah peyek gitu ya, kan biasanya juga digoreng ulang kan, ya itu juga sama, itu tadi berpotensi menjadikan kan dia kenapa tengik karena pemakaian dia mungkin digoreng kembali atau minyaknya minyak jelantah bisa yang sudah jadi berulang. Makanya ini ada batasan kalau kita menggunakan minyak. Itu 1-2 kali pengulangan. Ini penting nih. Berarti berapa kali? 1-2 kali. 1-2 kali. Kalau lebih dari 2 kali buang ya. Buang. Makanya kita harus bijaksana, artinya mempertimbangkan jumlah minyaknya. Kalau kita goreng sedikit jangan banyak. Iya. Makanya dilarang sih minyaknya. Dilarang juga ini. Mahal kata Mas. Iya. Berarti gitu ya. 1 kali atau 2 kali itu demi kesehatan tadi ya. Oke. Kalau tadi gorengan digoreng lagi ya lebih baik jangan gitu ya. Kalau masih bisa kita konsumsi yang lebih langsung fresh ya lebih baik itu. Oke. Konteksnya kalau digoreng ulang mungkin kita ketemu nggak bisa menolak kayak gitu ya, mungkin beda kan, nggak setiap hari. Karena keadaan. Kadang itu kesulitannya di sini. Iya. Mbak Lili di rumah sakit ini kadang kendala-kendalanya ketika jenengan itu ngatur nih makanannya ini terus pasiennya nggak mau makan, itu gimana solusinya? Ya biasanya kita motivasi. Pertama edukasi dulu bahwa tujuannya kita kan, makanya konseling itu kita ada tahapannya. Itu ke ruang-ruangan atau langsung ke pasien, apa ke keluarganya gitu? Ke pasien dan keluarga. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Nah, nanti kita biasanya kemudian kita edukasi, kita bikin komitmen ya. Nanti mereka pertama kali akan kesulitan, tapi lama-lama ada yang menerima. Ya biasanya kalau yang ibu-ibu lebih mudah dibandingkan dengan bapak-bapak. Iya emang. Ya itu terlepas sebenarnya nggak gitu juga, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Ya itu kan fakta. Ya kan, kenyataan. Mohon maaf bapak-bapak. Iya bapak-bapak kalau memang lagi sakit ya manut aja lah ya sama yang rawat tuh. Mintanya yang enak-enak bisa. Sate. Oke, kita kembali ke minyak nih.
bagusan mana minyak kelapa sama minyak sawit untuk kebutuhan memasak? Baik. Untuk saat ini memang minyak kelapa dan minyak sawit harganya sama ya Mas Tarto ya, mahal semua. Nah, kalau dilihat deh, kalau ahli gizi suruh bicara nih pasti akan mengetengahkan kandungannya ya. Jadi kandungannya kita pilihnya, jadi kenapa memilih A karena kandungannya gitu ya. Contoh, ini minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa. Jadi kalau minyak kelapa sawit kan dari kelapa sawit, sedangkan kalau minyak kelapa dari kelapa, terutama dari kernelnya ya. Jadi kernel itu berarti kelapanya itu. Jadi istilahnya kernel ya. Sing diborut itu. Iya, itunya kernel istilahnya ya. Itu kan jadi prosesnya hampir sama, hanya jenis kelapanya yang berbeda. Nah, dari kandungannya secara kalori hampir sama, tapi lebih tinggi di lemak di minyak kelapa. Minyak kelapa ya, lebih tinggi. Hanya selisih 6 kalori lah ya. Kemudian ini nih keunggulannya. Untuk minyaknya kandungan lemak tidak jenuhnya ini tinggi di kelapa sawit. Nah, yang tidak jenuh. Di mana lemak yang tidak jenuh ini nanti yang akan mencegah kita terkena penyakit kardiovaskuler atau penyakit gangguan jantung dan pembuluh darah. Kemudian di kelapa sawit juga bebas lemak trans, lemak jahat ya. Lemak jahat. Lemak jahat ini juga berisiko tadi kanker atau penyakit kayak manusia ya, jahat baik gitu ya. Kelapa, jadi keunggulannya memang lebih banyak di kelapa sawit. Jadi kita memang menganjurkan kelapa sawit daripada minyak kelapa. Minyak kelapa. Berbeda dengan minyak kelapa dalam bentuk VCO ya. Apa itu? Virgin coconut oil. Yang santan. Ya, yang putih itu yang biasanya putih. Untuk dia. Aku dibantu sih biar paham itu loh, jangan longo aja kamu Bu Herian. Aku kan jadi apa gitu loh. Nah, jadi minyak kelapa yang di prosesnya berbeda dengan minyak kelapa biasa. Jadi bentuknya tuh lebih bening, dia lebih mahal juga. Lebih mahal. Biasanya itu dari kelapa apa? Kelapa, tapi beda cara. Kesimpulannya lebih bagus kelapa sawit. Kelapa sawit. Untuk mengetahui tapi tadi catatannya jangan diulang lebih dari 2 kali. Untuk gorengnya ya. Ini ada lagi yang minyak yang lebih bagus dari kelapa ya, kayak minyak biji matahari. Minyak biji bunga matahari. Biji bunga matahari dan minyak jagung. Sudah ada di pasaran? Sudah, tapi terbatas karena mahal. Dulu zamannya minyak murah aja mahal, apalagi sekarang. Sekarang jarang keluar karena harganya sudah tergeser. Mungkin akan orang berpikir nggak usah, mendingan pakai minyak gitu ya. Itu secara kesehatan juga bagus ya, berarti yang itu. Tapi ya itu tadi, apapun walaupun bagusnya itu minyak, kalau dikonsumsi berlebihan, digoreng berulang-ulang akan sifatnya menjadi sama, berbahaya untuk kesehatan. Gitu ya. Oke, ini kita sudah mau 1 jam ya, mau ke 1 jam. Ternyata asik ya Mas Tarto. Asik banget kita ngobrol kayak gini. Karena apa? Selain bermanfaat untuk saya sendiri, kan juga nanti untuk penonton. Amin. Dan ini saya hadir juga, semoga bisa bermanfaat ya pemirsa ya. Momen ini kan menjadi promosi kesehatan nih yang mungkin belum dilakukan oleh rumah sakit baik pemerintah atau swasta. Dan jadi, ini ada misi tersembunyi nih ya. Apa itu? Tabungan amal ya. Oh iya benar. Dan ini Mbak Lili datang ke sini nggak saya bayar. Alias gratis, benar-benar ilmunya beliau itu untuk teman-teman. Sama ini timnya Mas Tarto. Masya Allah, keren. Oke. Buat kalian. Mbak Lili, terima kasih ya sudah datang ke konten. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih buat tim kreatifnya sama Mas Tartonya ya, Mas Ucup. Kemudian yang lainnya yang ada di belakang layar ini banyak sekali ya. Kita ketemu lagi nanti di podcast kesehatan dan masih bersama dengan Mbak Lili, ahli gizi Pemalang. Terima kasih Mbak Lili. Sama-sama Mas Tarto, senang sekali. Terima kasih semuanya pemirsa.